Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Thank You. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Pada awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Prilly yang berada di New York. Di sana terlihat ia sedang bingung karena mengetahui dirinya hamil. Ia pun langsung menelpon bibinya yang bernama Linda dan akhirnya memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe. Sesampainya di kafe terlihat Linda yang senang karena keponakan tersebut akan segera mempunyai seorang bayi. Tetapi berbeda dengan Prilly, ia terlihat gelisah karena ia bingung untuk memberitahukan hal tersebut kepada Abi yang merupakan ayah dari anak yang dikandungnya. Karena akhir-akhir ini sikap Abi sangat berbeda, tidak seperti dulu. Linda yang mendengar hal tersebut hanya bisa memberikan nasihat untuk dapat memberikan Abi waktu dan kesempatan. Prilly hanya bisa terdiam dan ia langsung mengingat awal ia bertemu dengan Abi. Kemudian scene berganti memperlihatkan Prilly yang saat itu ditugaskan oleh Paman Rao yang menjemput Abi di bandara. Akan tetapi ia tidak mengenalnya dan ia memutuskan untuk menuliskan nama Abi. Lalu ada seorang pria yang sedang menaiki korsel anak-anak dan tak lain itu adalah Abi. Tak lama setelah itu Paman Rao datang untuk menjemput mereka. Ternyata Paman Rao adalah pemilik perusahaan konsultan. Ia juga selalu membantu orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan, terutama adalah Abi. Paman Rao membantu Abi untuk mewujudkan cita-citanya yaitu menjadi seorang pengembang aplikasi. Semua perjalanan Abi ditanggung oleh Paman Rao. Untuk membalas kebaikan Paman Rao, Abi berjanji kepadanya akan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan Paman Rao setelah ia mendapatkan sebuah pekerjaan. Akan tetapi, Paman Rao meminta Abi untuk tidak perlu memikirkan hal tersebut. Ia hanya harus fokus untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap di sana. Sebelum masa visa ia habis. Tidak hanya itu, Paman Rao juga memberikan uang kepada Abi untuk membeli kebutuhan sebelum ia mendapatkan sebuah pekerjaan. Tak berselang lama dari itu, Prilly sering menemui Abi dengan alasan yang tidak jelas karena sebenarnya Prilly ini sudah mulai mencintai si Abi. Ia menyukai sikap Abi yang bekerja keras tentunya. Sikap pekerja keras itu dikarenakan ia ingin membuat sebuah aplikasi yang dapat mendiagnosis cedera atau penyakit yang mereka rasakan melalui sebuah handphone, agar dapat membantu banyak orang dengan mudah. Dan nama aplikasi itu adalah Idea. Namun sayang, Paman Rao tidak menyukai ide tersebut dan ia terus mengingatkan Abi untuk segera mendapatkan pekerjaan yang tetap terlebih dahulu. Prilly yang melihat Abi sudah berniat membantunya di sana, Prilly mempertemukan Abi dengan beberapa investor yang ia kenal dan untungnya para investor kemudian menyukai ide aplikasi yang ditemukan oleh Abi. Tidak hanya itu, mereka juga meminta kepada Abi untuk segera mengembangkannya. Mendengar hal tersebut, Abi memutuskan meminta bantuan kepada Paman Rao untuk dana awalan yang ia butuhkan. Namun Paman Rao menolaknya karena yang Rao inginkan adalah Abi mendapatkan pekerjaan yang tetap di sana sebelum masa visanya habis. Abi yang mendengar hal tersebut sangat kecewa dan dia langsung pergi, namun lagi-lagi Prilly membantunya dan ia memberikan semua tabungan yang ia miliki agar Abi dapat membangun sebuah perusahaan kecil-kecilan yang dapat mengembangkan aplikasinya. Tanpa pikir panjang, Abi pun langsung menggunakan uang itu untuk menyewa pembuat coding, pengembang aplikasi, dan akhirnya dalam kurun waktu 3 bulan aplikasi itu selesai. Setelah itu, Abi langsung mempresentasikannya di depan para investor. Dan para investor pun menyukai presentasinya hingga akhirnya kontrak kerjasama itu pun kemudian disetujui. Setelah semuanya selesai, Abi langsung menemui Prilly dan memperlihatkan sebuah cek kepadanya. Di sana Abi tidak mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Prilly, tetapi ia memutuskan untuk hidup bersama Prilly karena jasa yang telah Prilly lakukan itu sangatlah berarti baginya. Bahkan tidak bisa digantikan hanya dengan uang. Tak perlu waktu lama, aplikasi itu semakin sukses dan Abi bisa memberikan sebuah apartemen kepada Prilly untuk mereka tinggali bersama-sama. Akan tetapi kesuksesannya itu merubah sifat Abi menjadi egois dan menganggap semuanya itu adalah hasil kerja kerasnya ia sendiri. Tidak hanya itu, Abi juga memberhentikan 4 karyawan yang sangat berjasa dalam membantu pengembangan aplikasi. Prilly yang melihat itu merasa kecewa dan tidak hanya itu saja,
Abi juga mengajak Prilly untuk menikah hanya untuk formalitas saja. Mendengar hal itu, hati Prilly benar-benar hancur. Dan itulah mengapa Prilly bingung untuk memberitahukan kehamilannya kepada Abi hingga akhirnya ia lebih memilih untuk menyembunyikan hal tersebut. Namun Linda terus menasihati Prilly dan memintanya untuk berikan Abi satu kesempatan. Akan tetapi, ia tetap saja bingung dan belum memutuskan hal tersebut dengan benar. Setelah bertemu dengan Linda, akhirnya Prilly memutuskan untuk menemui Abi di kantor Paman Rao yang tengah menunggu di depan ruangan Abi di sana. Di sana Prilly menanyakan mengapa ia datang ke sini, padahal dia bisa menelponnya tanpa harus menemui Abi ke kantor. Tanpa basa-basi, Paman Rao pun langsung menceritakan masalahnya bahwa tadi siang terdapat beberapa pekerja yang melakukan protes kepadanya karena tak juga mendapatkan pekerjaan, sedangkan 1 minggu lagi visa mereka akan habis. Dan dia juga telah meminjam uang ke bank untuk membantu mereka semua. Ia juga telah menelpon orang-orang namun tidak ada satupun yang dapat membantunya dan harapan terakhirnya adalah Abi. Di sana Paman Rao meminta bantuan kepada Prilly untuk membujuk Abi agar memberikan waktu 5 menit untuk mengatakan maksud dan tujuan ia datang ke sana. Namun Abi enggan membantu Paman Rao dan bahkan ia berpura-pura tidak mengenalnya. Itu semua dikarenakan karena pada saat itu Paman Rao tak mendukung usahanya untuk mengembangkan aplikasi yang ia sarankan. Walau demikian, Prilly terus memohon kepada Abi untuk dapat membantu Paman Rao. Dan dengan ego yang ia miliki, ia tetap bersikukuh untuk tidak membantu Paman Rao sama sekali. Bahkan Abi juga meminta kepada Prilly untuk segera mengusirnya. Pada saat Prilly hendak menemui Paman Rao, ternyata ia sudah pergi dari sana. Kemudian Prilly pun mengatakan semua yang ia rasakan tentang sikap Abi yang berubah menjadi egois dan sombong. Prilly juga menjelaskan kepada Abi bahwa Paman Rao sudah ia anggap sebagai orang tuanya sendiri setelah kedua orang tuanya meninggal. Akan tetapi, sikap Abi itu terlalu berlebihan dan bahkan ia seperti orang yang tak punya hati, egois dan penuh kesombongan. Beberapa saat setelah kejadian itu, Prilly mendapat kabar bahwa Paman Rao baru saja meninggal akibat terkena serangan jantung. Hal itu membuat Prilly sangat terluka dan ia menyalahkan Abi karena Abi tidak membantunya. Kemudian, sambil menangis, Prilly pun langsung pergi meninggalkan Abi. Kejadian itu membuat Abi dihantui rasa bersalah dan terus mencoba untuk menenangkan diri dan meyakinkan dirinya bahwa kematian Paman Rao bukanlah disebabkan oleh dirinya. Namun tiba-tiba Abi mendapatkan telepon dari salah satu investor yang merasa kecewa karena Abi tidak membantu Paman Rao. Investor itu menjelaskan bahwa tanpa bantuan Paman Rao, mungkin saat ini ia hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan mungkin ia tidak dapat mengembangkan aplikasi tersebut. Mendengar itu, Abi tertekan dan merasa bersalah hingga pada akhirnya hati nuraninya pun keluar. Di sana, hati nuraninya itu menyadarkan Abi dan meminta Abi untuk memulai dari awal dengan cara meminta maaf dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa di hidupnya. Hingga saat ini, kemudian scene pun berganti, memperlihatkan Abi yang kesal kepada kedua temannya karena telah mendaftarkannya untuk mengikuti balap perahu antar desa. Itu bermula saat ia berusia 17 tahun. Akan tetapi rasa kesalnya itu hilang secara tiba-tiba setelah ia melihat mobil Narayana Rao yang merupakan kepala desa di sana lewat. Dan pada saat perlombaan itu dimulai, Abi dengan semangat mendayung perahunya dan mengejar mobil itu agar dapat melihat putri dari Narayana Rao yang bernama Parvati. Dan pada akhirnya hal itu membuat ia menang dalam perlombaan tersebut. Semua warga desa bersorak gembira karena ini kali pertamanya setelah puluhan tahun desa mereka memenangkan balap perahu. Mendengarkan itu, kepala desa sangat bangga kepada Abi karena dia telah membanggakan desa. Tidak hanya itu, Abi juga mengatakan bahwa ia bangga terhadap anaknya karena Abi merupakan pemain hoki yang hebat. Dan bahkan, Abi juga cerdas dalam akademiknya. Kepala desa yang mendengar semua percakapan yang dilakukan Abi merasa kagum. Di sana ia juga berjanji akan membiayai sekolah Abi hingga Abi lulus kuliah. Dan pada saat itu, Abi lebih tertarik kepada Parvati dibandingkan dengan semua hadiah yang ia dapatkan. Pada saat itu Abi mencoba untuk mendekati Parvati, terlihat sikap Parvati juga seperti memiliki perasaan yang sama dengannya. Hal itu membuat Abi semakin semangat untuk mendekati dan bahkan Parvati sering membuatkan Abi bekal. Tak hanya itu, Parvati merasa kagum dengan nilai-nilai ujian Abi yang nyaris sempurna. Berbeda dengannya yang selalu mendapatkan nilai kecil. Melihat itu, Abi pun tak hanya diam, ia membantunya mengajari Parvati dan membuat nilai Parvati meningkat menjadi lebih baik.
Akan tetapi pada suatu hari, Narayana Rao mengetahui hubungan mereka yang membuatnya marah. Untuk memutuskan hubungan mereka, Narayana Rao meminta ibu Abi untuk pergi dan meninggalkan desanya. Dan jika tidak, ia akan menghabisi Abi. Abi yang telah mengetahui hal tersebut langsung menemui Parvati dan memintanya untuk dapat ikut bersamanya. Dan karena Parvati sangat mencintai Abi, akhirnya ia memutuskan untuk ikut pergi bersama Abi. Pada keesokan hari, ia terlihat Abi yang sedang menunggu kereta, lalu tiba-tiba Parvati datang ke sana untuk pergi bersamanya. Hal itu membuat Abi sangat senang. Sembari menunggu kereta di sana, Abi mengatakan bahwa ia akan mengubur semua impian dan juga cita-citanya dan memilih untuk hidup bersama dengan Parvati. Namun Parvati mendengar itu tak merasa senang dan ia tak mau membiarkan Abi menguburkan semua cita-cita yang telah ia impikan hanya untuk dapat hidup bersamanya. Dengan berat hati, Parvati pun meminta Abi untuk segera meninggalkannya. Abi pun merasa kecewa dengan jawaban yang diberikan oleh Parvati. Ia kemudian berpikir bahwa Parvati memilih meninggalkannya karena Abi tidak bisa menjamin kehidupan Parvati ke depannya. Namun, Parvati hanya bisa terdiam dan mengatakan bahwa suatu saat nanti Abi akan mengerti mengenai alasan ia memilih untuk menyuruh Abi pergi. Dan akhirnya Abi hanya pergi dengan ibunya. Lalu scene kemudian berganti ke masa sekarang, dan hati nurani itu mengingatkan tentang pengorbanan Parvati yang membuat Abi dapat meraih kesuksesannya pada hari ini. Hati nuraninya juga menyuruh Abi untuk segera menemui Parvati. Tanpa berlama-lama, Abi langsung mencari media sosial dan melacak keberadaan Parvati. Setelah mengetahui tempat tinggalnya, Abi langsung pergi menggunakan pesawat pribadi miliknya. Sesamanya di sana, Parvati sangat terkejut melihat Abi yang tengah menunggunya. Status Parvati saat itu sudah menikah dan memiliki 2 anak kembar. Lalu Parvati pun mengajak Abi ke rumahnya. Sesampainya di sana, Abi disambut hangat oleh suaminya. Dan suaminya tersebut mengizinkan Abi untuk berbicara dengan istrinya. Di sana Abi menjelaskan maksud dan tujuan ke sana. Abi mengucapkan terima kasih atas pengorbanan yang telah ia lakukan demi mimpi dan cita-cita Abi. Tidak hanya itu, Abi juga meminta maaf karena ia baru menyadari maksud dan alasan Parvati meninggalkannya pada saat itu. Abi juga menanyakan kabar ayahnya, namun saat itu wajah Parvati berubah dan terlihat sangat sedih. Lalu Parvati pun menjelaskan bahwa sejak 17 tahun terakhir ia tidak pernah berbicara lagi dengan ayahnya karena pada saat itu ayahnya mengetahui rencananya yang akan kabur bersama Abi. Hal itulah yang membuat ayahnya sangat marah dan bahkan ayahnya berkata kepada ibunya mengapa Parvati harus kembali lagi. Kemudian setelah beberapa hari tiba-tiba Parvati mendapat telepon dari seorang yang membuatnya sangat terkejut. Yaitu orang itu tak lain adalah Narayana Rao yang merupakan ayahnya. Di sana terdengar ayahnya meminta maaf kepada Parvati karena telah marah dan mendiamkannya selama bertahun-tahun. Ayahnya juga menyadari tentang kesalahpahaman yang mungkin membuat Parvati tersiksa. Itu semua terjadi karena Abi menjelaskan semuanya. Ayahnya benar-benar menyesal melakukan hal tersebut terhadap Parvati. Lalu Narayana Rao meminta Parvati dan keluarganya untuk mengunjunginya ke desa karena ia benar-benar sangat merindukan anaknya tersebut. Dengan penuh haru dan juga senang, Parvati pun kemudian memutuskan untuk segera pergi mengunjungi ayahnya di desa. Di sisi lain terlihat Abi yang mulai sedikit tenang karena beberapa masalah yang ada di hidupnya mulai terselesaikan. Tidak berhenti di situ saja, Abi kemudian memutuskan untuk menelpon dan menemui Prilly. Namun Prilly tidak memperdulikannya karena ia sudah sangat kecewa terhadap Abi dan tanpa Abi ketahui pada saat itu, Prilly sedang bersiap untuk melakukan aborsi. Tapi lagi-lagi, Linda menasihatinya untuk memikirkan hal itu secara baik-baik dan memberikan Abi satu kesempatan untuk merubah dirinya. Namun, Prilly hanya bisa diam, kemudian hati nurani Abi pun menyarankan Abi untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Sarpa. Akan tetapi Abi yang mendengar nama itu pun langsung marah karena ia ingat pada saat kelulusan kuliah Sarpa mematahkan lengannya. Setelah itu film memperlihatkan 2006 lalu di mana terlihat Sarpa dan teman-temannya yang sedang mempersiapkan tiket untuk film yang berjudul Valkyrie. Namun pada saat mereka tengah mempersiapkan tiket, tiba-tiba datang salah satu teman yang memberitahukan bahwa Abi membuat baliho yang lebih besar dari mereka. Sarpa yang tak mau tersaingi pun memutuskan untuk mencuri baliho milik Abi. Tanpa mereka sadari, pada saat itu Abi melihat semuanya karena sejak awal Abi sudah menduga hal ini akan terjadi dan dugaannya pun benar. Akan tetapi ia terlihat sangat tenang karena ia telah mempersiapkan semuanya dengan baik. Keesokan harinya, pada saat Sarpa dan teman-temannya membuka baliho miliknya, ternyata itu adalah foto Abi. Para penonton pun merasa kecewa dan tidak jadi membeli tiket kepada Sarpa.
Di tengah rasa kecewa itu, Abi pun langsung membuka balihonya dan di sana terlihat gambar idola mereka. Hal itu membuktikan bahwa Abi lebih cerdas dari Sarpa. Tidak berhenti di situ, selama 3 tahun terakhir, Sarpa dan Abi memiliki persaingan dalam kegiatan olahraga hoki. Pada suatu ketika, Sarpa dengan sengaja mematahkan tongkat hoki milik Abi. Abi yang melihat itu pun sangat marah, karena itu merupakan satu-satunya tongkat peninggalan ayahnya, yang sangat berharga. Semenjak saat itu, hubungan di antara mereka penuh dengan kebencian dan bahkan perkelahian di setiap harinya. Namun ada seorang yang mencoba untuk membuat mereka bernamai, orang itu tak lain adalah adik Sarpa yang bernama Cinu. Pada suatu hari, tiba-tiba Cinu menemui Abi dan memakaikan gelang raki padanya. Itu menandakan bahwa Cinu adalah menganggap sebagai saudara dan Cinu minta Abi untuk berjanji tidak boleh berkelahi lagi dengan Sarpa karena mulai saat ini mereka semua saudara. Tetapi hal itu tidak berhasil dan mereka tetap saja berkelahi. Cinu yang mengetahui hal tersebut merasa kesal dan pergi menemui Abi untuk mengambil raki yang telah ia berikan. Tetapi Abi tidak mau mengembalikannya karena bagi raki, Cinu sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Dan akhirnya Cinu pergi dengan kesal. Kemudian pada suatu hari saat Abi sedang mempersiapkan diri dan menunggu untuk pertandingan hoki, ia diperingati oleh pelatihnya untuk fokus pada permainan karena ia telah membawa petugas seleksi timnas India demi Abi. Alasan pelatihnya melakukan itu karena ia ingin mewujudkan impian ayah Abi. Abi juga harus terpilih dalam pertandingan tersebut agar ia bisa ikut dalam tim hoki India. Sementara itu, Sarpa yang mengetahui tujuan Abi memutuskan untuk melakukan penyerangan melalui 5 orang yang berpura-pura menjadi penonton. Menjadi penonton mereka yang berada di pinggir lapangan. Lagi-lagi niat licik itu pun gagal karena Abi telah mengetahui rencana Sarpa dan teman-temannya dari Cinu. Hal itu membuat Abi dengan mudah untuk menghindari serangan tersebut. Sarpa yang mengetahui rencananya gagal lagi-lagi memutuskan untuk memancing emosi Abi, namun Abi berusaha untuk tetap mengendalikan emosinya karena ia tak mau bahwa tim penyeleksi sedang memperhatikannya hingga akhirnya tim Abi pun memenangkan permainan tersebut. Setelah permainan selesai dan tim penyeleksi pun pergi, Abi langsung memeluk Sarpa untuk membuktikan kepada Cinu bahwa ia sudah berdamai dengan Sarpa. Cinu yang melihat hal tersebut itu merasa bangga terhadap Abi. Ia bangga karena Abi dapat mengendalikan dirinya dan tidak mudah terpancing emosi. Tidak hanya itu, Abi juga terpilih menjadi pemain tim hoki India. Sampai akhirnya Abi pun lulus kuliah, namun pada saat malam wisuda Abi minum terlalu banyak hingga ia mabuk. Sedangkan Sarpa yang belum puas mencoba untuk mengelabui Abi dengan mengirimkan pesan menggunakan ponsel milik Cinu untuk menemuinya di lapangan hoki. Namun sesampainya Abi di sana, ia dihajar habis-habisan oleh Sarpa dan juga teman-temannya. Tidak hanya itu, Sarpa juga belum puas, kemudian mematahkan tangan Abi dengan tujuan agar ia tidak bisa bermain hoki lagi dan untungnya Abi dengan cepat bisa melarikan diri dan menaiki kereta walaupun ia terluka parah. Kemudian SIM berganti ke masa sekarang dan memperlihatkan Abi yang telah menemukan Sarpa yang sedang berada di kampanye untuk suatu pemilihan. Namun Sarpa yang melihat itu terkejut dan ia takut Abi akan melakukan hal yang sama yang pernah terjadi di masa lalu, yaitu mengganti foto balihonya, dan untungnya semua itu tidak terjadi lagi. Setelah kampanye selesai, Sarpa langsung menemui Abi dan memeluknya di sana. Sarpa meminta maaf kepada Abi terhadap hal-hal yang telah ia perbuat dulu. Tidak hanya itu, Sarpa juga memberitahukan kepada Abi bahwa ia telah kehilangan satu kakinya dan ia tersadar bahwa ini adalah sebuah karma yang pantas ia dapatkan. Di sana, Sarpa juga menjelaskan terus dihantui rasa bersalah atas semua perlakuannya kepada Abi dan akhirnya mereka pun kemudian berdamai. Kemudian Sarpa mengajak Abi pergi ke rumahnya untuk bertemu dengan Cinu. Cinu yang melihat Abi langsung menangis penuh haru karena ia sudah sangat lama merindukan Abi. Cinu juga sedikit kesal karena Abi pergi tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. Lalu Abi pun kemudian meminta maaf dan berjanji kepada Cinu untuk menempatkan waktu setiap hari raki agar bisa merayakan bersama-sama. Tak lupa Abi juga berterima kasih kepada Sarpa karena yang membuat ia memiliki ide untuk menemukan dasar aplikasi saat ini adalah membantunya banyak orang di luar sana. Merasa semuanya sudah selesai, Abi pun kemudian memutuskan untuk kembali ke New York karena ia mengetahui tentang kehamilan Prilly. Di sisi lain terlihat Prilly yang sedang menghadiri pemakaman Paman Rao dan di sana
Dan di sana ia mendengar pengakuan dari Prakras saat itu melakukan protes terhadap Paman Rao. Prakras menjelaskan, berkat Paman Rao lah Abi itu menempatkan dia dan puluhan karyawan lainnya di perusahaan miliknya. Prilly yang mendengar hal tersebut terkejut dan langsung memandang Linda di sana. Di sana, Linda juga menambahkan bahwa beberapa waktu lalu Abi menemui untuk meminta maaf dan ia ingin memenuhi keinginan terakhir dari Paman Rao. Linda juga berkata bahwa aku tahu kau mencintainya. Jadi pergi dan temuilah dia. Tanpa pikir panjang, Prilly pun langsung pergi ke kantor Abi. Akan tetapi, Abi tidak ada di sana. Abi pun meminta maaf kepada 4 karyawan yang dulu pernah ia pecat dan Abi mengundurkan diri sebagai CEO di perusahaan tersebut. Bahkan memegang saham di sana yaitu semua karyawannya. Abi juga mengetahui bahwa ia memulai semua perusahaan ini bersama Prilly, jadi ia tidak mau untuk melanjutkan tanpa Prilly. Mendengar semua itu, Prilly pun langsung menanyakan keberadaan Abi dan salah satu karyawannya di sana mengatakan bahwa Abi saat ini sedang menuju ke bandara. Mendengar hal itu, Prilly langsung pergi ke bandara karena ia mengira bahwa Abi akan pergi dari kota ini dan kembali ke India. Namun sesampainya di sana, Prilly terkejut melihat Abi tengah meneruskan perjuangan Paman Rao untuk membantu masyarakat yang memiliki potensi dan memberikannya sebuah pekerjaan. Tak berselang lama, Abi pun melihat Prilly dan ia langsung menghampirinya. Prilly dengan sedih menjelaskan bahwa ia takut Abi akan meninggalkannya dan pergi kembali ke India. Mendengar hal itu, Abi menjawab bahwa ia tidak akan bisa pergi karena orang-orang yang ia cintai berada di sini. Tidak hanya itu, Abi juga berterima kasih kepada Prilly karena saat itu ia telah meninggalkannya. Jika tidak, mungkin ia tidak akan menyadari semua ketamakan dan keegoisan yang ia miliki. Ia juga mengingatkan bahwa kesuksesannya itu adalah berkat Prilly, jadi Abi sangat berhutang budi kepada Prilly dan ia benar-benar takut kehilangan Prilly untuk yang kedua kalinya. Benar semua itu membuat hati Prilly tenang dan ia pun langsung memeluk Abi, bahkan Prilly juga tidak lagi melakukan aborsi terhadap kandungan mereka. Hingga pada akhirnya Abi kembali menjadi seorang CEO di perusahaan tersebut dan menikah dengan Prilly. Film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.